Ya, selamat siang. Sekarang saya dengan Bapak Kiat Majalukman selaku Ketua Umum dari Kamsindo sekaligus Sekjen dari PPMTI dan CEO Lukman Jaya Logistik. Selamat siang, Pak. Siang, Mas Abdul, siang, apa kabar? Baik, Pak. Pak, sebelum ke pertanyaan pertama, Pak, mungkin bisa jelaskan lagi, Pak, tentang Kamselindo dan PPMTI ini apa, Pak? Oh iya, jadi kalau PPMTI itu kan perkumpulan perusahaan multimoda transport Indonesia ya. Jadi sesuai dengan amanat peraturan Presiden nomor 8 sama peraturan tahun 2011 dan peraturan Menteri Perhubungan nomor 8 tahun 2012 sesuai dengan konvensi AFAM ASEAN Model of Framework Multimodal Transport ya. Itu mengharuskan perusahaan pelaku usaha multimoda itu untuk memiliki izin nasional gitu. Oke. Jadi izin nasional kita itu ada diatur dalam PP 8 dan PM 8. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam bentuk badan usaha multimoda itu dinaungi sama PPMTI, Kumpulan Perusahaan Multimoda Transport Indonesia. Nah, PPMTI sendiri itu adalah rekanan dari Kementerian Perhubungan. Jadi karena yang khususnya berada di Direktorat Angkutan Jalan, Pak Soeharto ya, Pak Harto, dan di bawahnya Pak Harto itu ada Kasubdit Multimoda, Pak Imam, sama Bu Elis. Nah, kita itu naungannya di situ. Kalau bicara tentang PPMTI atau IMTA ya, PPMTI atau IMTA. Jadi PPMTI itu Perkumpulan Perusahaan Multimoda Transport Indonesia. Kalau IMTA itu bahasa Inggrisnya Indonesian Multimodal Transport Association. Jadi sebelum melangkah terlalu jauh ya teman-teman perlu tahu gitu apa yang membedakan antara apa sih itu perusahaan multimoda gitu ya. Apa itu perusahaan multimoda? Jadi perusahaan multimoda adalah perusahaan yang melakukan pengiriman barang menggunakan lebih dari satu moda. Jadi nggak hanya perusahaan, contoh ini saya kasih contoh. Sebuah perusahaan mengirimkan barang dari Indonesia ke Singapura, ke Amerika lah contohnya. Itu akan menggunakan lebih dari satu moda tuh pasti, menggunakan truk, kapal, transit di Singapura, kirim ke Amerika, terus kemudian di menggunakan truk lagi. Jadi kontainerisasi itu mendorong multimoda. Nah akhirnya teman-teman tanya kan, apa sih bedanya sama forwarder gitu ya? Kalau forwarder itu adalah jasa jasa untuk mengirimkan barang. Jadi itu kalau bedanya antara forwarder dengan perusahaan multimoda itu paling nggak dia harus menguasai satu atau beberapa moda. Misal contohnya nih, paling nggak perusahaan tracking yang kemudian dia melakukan pengiriman barang menggunakan moda yang lain, tapi dia yang mengurus semuanya. Nah, artinya eh, pengguna jasa itu hanya tahu melalui Lukman Jaya lah misalnya gitu ya. Melalui Lukman Jaya barangnya udah sampai ke Jayapura. Nah, itu namanya adalah perusahaan multimoda. Tapi kalau teman-teman hanya melakukan jasa pengiriman barang saja tapi nggak memiliki moda sama sekali, itu dianggap sebagai forwarder gitu ya atau organizer untuk pengiriman barang. Nah, di situ bedanya. Jadi untuk teman-teman di AFAM kemarin beberapa waktu lalu kan saya mengikuti rapat AFAM juga ya. Tantangannya implementasi multimoda di Indonesia dan di negara lain itu sama. Teman-teman tuh tanya, kita sekarang ini kita ini udah nyaman dengan izin yang ada sekarang, namanya izin forwarding kan, untuk mengirimkan barang. Tapi kok ngapain kita perlu berubah ke multimoda gitu ya? Nah, artinya kemarin tantangan itu sama, di luar negeri juga serupa masalah itu. Nah, tapi sebenarnya tujuan dari Badan Usaha Multimoda itu untuk simplifikasi perizinan sama untuk lebih terdata secara nasional. Artinya apa? Uh, para perusahaan multimoda itu harus berada di bawah izin nasional. Itu yang kemarin kita sempat diskusikan. Itu kalau tentang perkumpulan perusahaan multimoda ya atau badan Ya. usaha multimoda. Nah, sekarang saya bicara tentang Kamselindo. Kalau Kamselindo sendiri itu adalah perkumpulan perusahaan transportasi dan logistik ya. Tapi kita ini fokusnya hanya di dua aspek, Bapak Ibu sekalian. Fokus kita itu hanya di permasalahan safety sama security, masalah keamanan dan keselamatannya saja.
Nah, karena kita ini perkumpulan perusahaan, oleh karena itu kita itu fokus ke sistem manajemennya, fokusnya ya. Karena perusahaan itu pasti punya yang namanya sistem manajemen. Contohnya itu Bapak Ibu mungkin bisa sadari kok apa sih sistem manajemen? Nah, ada setiap perusahaan pasti mempunyai sistem. Biasa dia diletakkan sama foundernya ya. Tapi kebanyakan sistem yang diletakkan itu tidak terstandarisasi. Nah, oleh karena itu, maka dari itu banyak perusahaan mulai menggunakanlah internasional standar kayak ISO gitu ya. Tapi kita ini juga memiliki standar nasional loh Bapak Ibu ya. Contohnya itu SMK, Sistem Manajemen Keselamatan itu berdasarkan PM Peraturan Menteri Perhubungan nomor 8 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 15 tahun 2018 nomor 85 tahun 2018. Nah, Kamselindo sendiri ini berada di bawah Direktorat Sarana. Direktorat Sarana Kementerian Perhubungan, direkturnya Pak Danto, Kasubditnya itu Pak Heri. Nah, beliau itu Kasubdit SMK. Nah, pertanyaan kedua, itu kan kamnya ya, selnya keselamatannya. Pertanyaan keduanya, kamnya di mana gitu ya? Karena keamanan, kita juga menerapkan sistem manajemen pengamanan. Sistem manajemen pengamanan itu kita terapkan berdasarkan Perpol 7 tahun 2020. Nah, Perpol 7 itu 2020 tentang berkaitan dengan SMP, sistem manajemen pengamanan. Nah, letaknya itu di mana kita? Kita itu di bawah Kasubdit Audit, Ditpamopfit Korsabara Bahar Kampolri, itu Kasubditnya, direkturnya itu Pak Brigjen Paul Suhendi, beliau adalah direktur Pamopfitnya ya Pak Suhendi itu. Tentunya kita di bawah koordinator Sabara. Ya, jadi itu kalau kita tarik silsilahnya, Mas Abdul. Jadi kalau PPMTI itu berada di bawah Direktorat Angkutan Jalan, kalau PPMTI, kalau Kamselindo itu di bawah Direktorat Sarana dan Direktorat Pamofit Korsabara Polri. Jadi itu rumahnya karena tiap asosiasi itu jelas gitu ya. Purpose dan tujuannya. Apakah dia itu asosiasi perusahaan atau asosiasi dengan tema tertentu. Nah, kalau PPMTI itu asosiasi perusahaan multimoda, kalau Kamselindo itu dia itu multidisiplin ya, karena dia berkaitan dengan keamanan dan keselamatan. Jadi kita nggak terletak di mana izinnya ya. Dia bisa berupa perusahaan angkutan barang, perusahaan angkutan orang, dia bisa berupa perusahaan logistik, selama dia menerapkan sistem manajemen keamanan dan sistem manajemen keselamatan, atau setidaknya peduli dan menuju arah sana, maka dia bisa bergabung dengan kami. Contohnya begini nih, apa sih yang sudah Kamselindo lakukan gitu ya, mungkin agak jauh. Kamselindo itu beberapa waktu lalu sudah menyelenggarakan SMK yang diikuti sama 23 perusahaan, dan sampai sekarang sudah 7 anggota kami yang memiliki SMK ya, dan tersertifikasi gitu. Nah, artinya apa? SMK itu nggak mudah ya, karena dari 10.000 perusahaan yang terdaftar di Spionam, hanya 30 sekarang ya. Tambah sedikit Mas Abdul, sejak kita terakhir ketemu. Nah, jadi ya nggak masih belum terlalu banyak yang SMK. Nah, sedangkan menurut amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang baru yang lagi diberi waktu 2 tahun ya sama Mahkamah Konstitusi untuk perbaiki, itu setiap perusahaan angkutan umum, angkutan barang khususnya ya, itu wajib memiliki SMK. Nah, ini akan menjadi PR untuk kita semua ketika sebagai perusahaan angkutan barang, ketika nanti Undang-Undang Ciptaker itu akan mulai berlaku secara penuh. Kayak begitu Mas Abdul, kalau perkenalan sedikit tentang PPMTI dan Kamselindo. Baik, artinya dua organisasi yang Pak Kiat sekarang naungi itu ya ada kaitannya Pak ya dengan topik yang akan kita bahas kali ini ya Pak. Oh, ada ya, larangan Nataru ya? Ya, ya. Oke Pak. Baik, minggu lalu kan dari pemerintah kan sudah menerbitkan SKB soal pembatasan angkutan barang Pak ya. Pasti dari teman-teman Selindo atau dari PPMTI punya catatan khusus soal itu Pak. Ya, ada. Beberapa waktu lalu kan keluar SKB ya tentang larangan barang tanggal berapa. Nah, saya perlu perjelas juga. Kalau anggota kita ini kebanyakan perusahaan transport dan logistik ya, yang kebanyakan itu mengirimkan barang dalam jumlah besar.
dalam jumlah besar. Jadi saya mesti agak bedakan sedikit sama teman-teman kurir. Ya. Sama teman-teman kurir. Nah, kalau catatan kita begini, uh, dari dulu kita tuh selalu berkeberatan ketika ketika ada larangan untuk angkutan barang, tapi di angkutan penumpang diperbolehkan untuk melintas. Nah, kenapa? Karena logistik itu juga diperlukan oleh masyarakat. Itu argumentasi kita. Namun beberapa tahun belakangan ini kan kita mengalami pandemi COVID ya. Udah hampir 3 tahun loh. Januari tahun depan COVID, ulang tahun yang ketiga itu. Nah, artinya di saat pandemi COVID yang sangat terdorong itu adalah digitalisasi ya. Digitalisasi. Jadi COVID itu sebenarnya suka nggak suka mendorong proses digitalisasi yang ada di nggak hanya di perusahaan tapi di kita semua. Nah, sehingga teman-teman yang dulunya mulai belanja secara offline, mulai belanja dengan cara daring, ya kan, belanja secara online, entah itu melalui platform-platform online yang ada saat ini ya, nah ataupun platform-platform sosial media. Tapi yang jadi pokok permasalahan itu menguntungkan sektor logistik, tapi sektor logistik tertentu. Perusahaan kurir dan perusahaan kurir ya, khususnya bercipu di kurir, itu sangat diuntungkan sama hal itu ya, sangat diuntungkan sama hal itu. Jadi proses digitalisasi logistik itu sangat menguntungkan teman-teman yang ada di sektor kurir. Nah, itu terbukti waktu pertama-tama kali kita COVID, mereka meningkat pendapatannya sampai 400%, ya kan? Nah, namun seiring berjalannya waktu kan, perusahaan-perusahaan di sektor transportasi barang atau logistik yang termasuk tergabung di kita ini kan kebanyakan perusahaan offline, bisa dibilang, atau perusahaan yang bergerak di bidang luring. Jadi semakin banyak aktivitas offline, ya, karena perlu saya ingatkan lagi, kita ini kan semua makhluk sosial ya, apalagi di Indonesia gitu ya, sukanya ketemu teman gitu, sukanya ketemu, nggak afdol kalau belum ketemu kan. Nah, jadi artinya waktu itu keinginan ketemu itu kan tertahan ya, jadi belanjanya semua dilakukan secara online. Nah, sampai akhirnya ada pembatasan PPKM, waktu itu sampai apa ya, pembatasan skala besar, macam-macam namanya lah, teknologi macam-macam, sampai terakhir itu namanya PPKM kalau nggak salah ya, Mas Abdul, benar ya saya kalau nggak salah. Terakhir itu PPKM kayak, tapi ada levelnya, level 1, level 2, level 3, level 4, dan berlaku di daerah tertentu, nggak berlaku secara umum. Nah, itu kita melakukan kajian yang cukup menarik. Waktu itu kan kita pikir begini, wah, kalau truk dilarang, itu nanti efeknya ke truk itu, ya kita nggak bisa beroperasi, ya kan? Tapi ketika di kala pandemi, ketika orang dilarang, justru muatan kita drop gitu. Nah, itu ada beberapa, waktu itu saya diundang di universitas yang di universitas yang ada di Solo ya, di Surakarta. Itu saya sempat menyampaikan, waktu itu saya cek data pengiriman teman-teman ya selama masa pandemi. Dan sangat menarik ketika pengiriman itu pembatasan orang itu diberlakukan, PPKM-nya ditingkatkan, atau saya lupa yang awalnya PPLB atau apa gitu ya, yang awal tuh ya, itu diberlakukan, muatan langsung turun. Tapi begitu orang diizinkan untuk level restriksinya dikurangi dari 100 jadi 75 jadi 50, itu muatan menggunakan truk itu jadi semakin meningkat. Jadi artinya apa? Ketika kegiatan offline itu dilarang, muatan logistik, saya bilang logistik dibagi dua ya. Teman-teman yang kurir itu lebih ke online logistik lah, mungkin kita klasifikasinya ya. Sedangkan teman-teman yang non kurir, tadi saya lihat Pak Hermanto join itu ya, yang khususnya di bidang tracking itu lebih ke offline logistik gitu ya, offline logistik. Jadi ketika orang dilarang keluar, kegiatan disarankan untuk online, ya kan? Kegiatan disarankan untuk online. Nah, itu sektor logistik online berkembang pesat. Tapi begitu ketika mulai dibatasi, ketika mulai dilonggarkan, silakan teman-teman ketemu dengan batasan-batasan tertentu ya. Levelnya juga mulai dikurangi 175, 50, 250 gitu ya. Itu malah sektor
offline-nya mulai meningkat. Jadi ketika kita bicara pembatasan akhir tahun ini, kita juga serba salah. Kalau refleksi dari data kemarin ya, kita malah saat ini sikap kita itu malah seharusnya ya seluas-luasnya diizinkan masyarakat itu untuk berwisata, seluas-luasnya digunakan untuk apa belanja berlibur gitu ya, sehingga menimbulkan multiplier effect yang ujung-ujungnya juga akan membantu kita para pengusaha logistik ini ya, khususnya yang mengangkut di sektor offline gitu ya, di sektor offline kayak perusahaan tracking, perusahaan logistik dalam jumlah besar itu akan berkembang gitu. Jadi saat ini sikap kita sebenarnya malah nggak terlalu opos ya dengan apa Ya, yang dilakukan sama pemerintah. Justru malah kalau bisa pembatasan itu dikurangi, aktivitas normal kita yang dulu dilakukan kembali. Dengan demikian diharapkan apa logistik akan berkembang, logistik akan lebih berkembang. Nah, kalau kita tarik agak sedikit, beberapa waktu ini kan banyak PHK di sektor teknologi. Itu ya sebenarnya ada startup ya. kaitannya juga dengan ini. Ya, startup nggak hanya startup loh, di logistik yang berhubungan dengan itu. Nah, Oke. itu sebenarnya ada hubungannya dengan ini juga. Eh, tapi nanti mungkin ini ada pertanyaan yang lain dulu kak. Nanti mungkin itu di segmen berikutnya aja. Nanti saya ceritakan lebih lanjut. Jadi kalau sikap Oke. kita pembatasan orang gitu ya, pembatasan orang yang kali ini kita nggak terlalu opos dengan apa yang dilakukan pemerintah, justru perizinkan, justru manfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah ini untuk berlibur, untuk bertemu dengan keluarga, melepas rindu ya. Tapi jangan lupa tetap dengan protokol kesehatan teman-teman, karena kalau nggak pakai protokol kesehatan nanti angka COVID-nya naik lagi, terus habis gitu dibatasi lagi, nanti yang terdampak pasti sektor logistik offline tadi itu, sektor logistik offline. Nah, kita harapkan di 2023, karena kita mengharapkan 2023 itu kita udah kembali ke normal, bukan new Ya, normal ya, ke normal. baik. Kalau khusus untuk jenis truk barang dan periode waktu yang diterapkan itu apa ada catatan juga, Pak? Maksudnya hanya kan ada truk barang tertentu yang dilarang untuk melewati, Pak. Eh, kalau sembako dan seterusnya itu kan memang tidak ada batasan ya, silakan aja sembako dan yang lain-lain itu. Nah, tapi kalau untuk sektor tertentu memang sebaiknya perusahaan-perusahaan mulai mempersiapkan pengiriman saat-saat inilah ya. Karena ketika nanti ada larangan, mereka akan kesulitan mengirimkan barang. Tapi truk-truk dengan JBI 14.000 ya, atau mobil 6 ban gitu kan, mobil 6 ban Fuso gitu, itu masih diperkenankan untuk lewat. Jadi Oke. kalau kalau tronton trailer nggak bisa lewat ya mungkin kita menggunakan engkel lah, Fuso lah ya. Karena saya berharap sih teman-teman khususnya di sektor angkutan barang juga mau memaklumi. Karena kalau nanti dilarang lagi ya, khususnya COVID meningkat terus dilarang, justru yang nanti yang sangat diuntungkan itu teman-teman di sektor kurir gitu ya, sektor kurir. Nah, sedangkan kalau kesempatan ini dibiarkan, bukan saya anu ya apa nyinyir bilang teman-teman sektor kurir itu nggak boleh tumbuh gitu ya. Maksudnya begini, justru kalau kalau sektor offline ini kalau masyarakat itu nggak dibiarkan untuk berlibur ya, maka sektor offline nggak akan bertumbuh. Kalau sektor Ya. offline nggak bertumbuh, maka pertumbuhan kita juga akan terhambat gitu. Yang khususnya di sektor bulk logistik ya, logistik pengiriman barang dalam jumlah besar ini, karena kita ini sangat mengandalkan aktivitas kegiatan eh, yang dilakukan oleh masyarakat gitu. Semakin normal, maka teman-teman nanti akan merasakan pertumbuhan muatan lagi gitu. Jadi nggak apa-apa saat ini. Kalau menurut saya ya, saat ini nggak terlalu ada masalah. Karena itu kan ada Termasuk datanya. Hmm, gimana? termasuk soal periode waktunya, Pak. Apakah dari teman-teman logistik juga tidak keberatan, Pak? Kan ada dua periode dari untuk periode Natal sama periode tahun baru nih. Ya, itu kan hanya di jalan-jalan tol ya.
di jalan-jalan tol ya. Kalau di jalan non tol kan masih diperkenankan gitu kan. Cuman itu pun juga situasional kan, gitu. Situasional. Artinya nanti tergantung dari diskresi dari Pak Kakor Lantas bersama Pak Dirjen Darat dan Pak Dirjen Bina Marga. Jadi kita juga akan terus memantau ya perkembangan situasi di lapangan. Kalau ternyata nanti kepadatan tidak terlalu padat, ya kita berharap teman-teman yang ada di regulasi itu mengizinkan truk-truk untuk melintas kembali. Tapi itu situasional kok Mas Abdul, nggak Ya. saklek seperti yang ada di situ. Baik, baik. Pak, sebelum SKB terbit ini kan sudah ada statement dari teman-teman Organda, Pak, bahwasanya ya prinsipnya sih dari pihak mereka menolak karena mungkin kebiasaan dari pemerintah kan selalu mendadak, Pak. Dan ini sangat mengganggu untuk teman-teman dari manufaktur untuk mungkin perencanaan produksi atau supply chain-nya gitu, Pak. Kalau pendapat Pak Kiat, Kalau gini, kalau kalau di apa? Ini kan kita bahas sudah sebulan ya. Nah, eh, kalau menurut saya kata-kata mendadak itu mungkin bukan mungkin harapan yang tidak ketemu. Kalau saya lihat, karena hampir bisa dipastikan setiap libur Lebaran sama libur Nataru itu hampir pasti itu muncul aturan pelarangan. Udah hampir pasti itu 99% tuh kalau menurut saya ya. Jadi artinya teman-teman yang ada di sektor manufaktur, yang ada di sektor industri dan termasuk di sektor angkutan barang udah nggak perlu kaget lagi. Pokoknya kalau mau Lebaran, mau libur baru, itu teman-teman bersiap aja, itu pasti ada larangan. Pasti ada larangan, nggak tahu bentuknya seperti apa. Cuman memang larangan ini udah menjelma bentuk menjadi beberapa kali ya, sampai terakhir muncul versi yang sekarang. Dulu itu dilarang total, tahu saya. Dulu ya, jalan nasional dan jalan tol. Nah sekarang ini sudah terbatas saya lihat, hanya di jalan di jalan nasional, gitu ya. Di jalan tol saja, sorry. Di jalan tol saja, itu pun terletak di ruas-ruas yang eh, estimasi kepadatan pariwisatanya akan tinggi. Jadi kalau kalau menurut saya nggak perlu kaget lah, karena artinya apa? Itu hampir pasti ada larangan, udah hampir pasti. Hmm. kalau itu dari sisi teman-teman manufaktur, bagaimana dengan teman-teman dari yang mungkin logistik untuk ekspor impor, Pak? Ya, ya karena kan hampir pasti ya larangannya. Larangannya itu hampir pasti. Kalau kalau mungkin kalau kita bicara tentang suka nggak suka gitu ya atas ada larangan ini ya. Kalau nanti di masa yang akan datang, ketika semua udah kembali normal, tentunya kita mungkin akan tetap kembali ke posisi kita yang di awal. Kenapa kita ini udah belajar sekian lama, kok masih aja ada larangan. Tapi kalau sampai saat ini ya, karena mengingat kita ini udah 3 tahun COVID, nah yang perlu kita dorong untuk mendapatkan pertumbuhan di sektor eh, transportasi barang khususnya ya, yang melakukan pengiriman dalam jumlah yang besar dengan menggunakan truk, itu kita justru harus mendorong seluas-luasnya kegiatan offline untuk dapat berjalan kembali. Karena tanpa itu, kalau nanti kegiatan konser dilarang, kegiatan pertemuan di hotel dilarang, manusia dilarang bergerak terlalu jauh, kayak zaman dulu lagi, itu akan berpengaruh negatif terhadap jumlah pengiriman yang dikirim. Itu saya ada datanya itu. Itu saya ada datanya. Ya. Karena kalau begitu pemerintah menerapkan PPKM level tinggi 4 ya, kalau 100 itu ya, itu langsung ngedrop muatan. Muatan langsung turun. Tapi kalau begitu dia turunkan bertahap, muatan naik lagi. Jadi artinya apa? Untuk setidak-tidaknya setelah begitu ini kan kita mau mulai masuk tahap babak akhir lah ya harusnya ya dari pandemi COVID ini. Nah, kita berharap kita akan memasuki fase normal, era normal kembali. Nah, tak rasa itu kalau yang tadi kaitannya sama larangan. Baik. Kalau ada yang sekiranya dari teman-teman logistik yang merasa mengklaim rugi, Pak, selama periode pembatasan ini, sebenarnya kalau dikalkulasi dengan periode tersebut, berapa sih, Pak, kerugian dari teman-teman logistik, Pak?
begini, kalau larangan tentunya, misal bilang aja kalau minggu terakhir lah ya, minggu terakhir, kita ini perlu paham loh. Sekarang ini memang biaya kapital itu naik terus ya, naik terus. Artinya harga truk itu juga sekarang mulai sangat mahal ya, sangat mahal. Nah, memang teman-teman ini berharap efisiensi dari efisiensi dan efektivitas dari alat yang dimiliki itu optimal. Karena kalau bicara tronton aja sekarang cicilan per bulannya udah 34 juta kan. Ya. Nah, trontonnya 10 ban ya, 10 ban. Nah, kalau kalau dia cuma bergerak 3 minggu, siapa yang bayar gitu kan? Ya. Minggu minggu keempatnya. Nah, ini tentunya juga jadi permasalahan tersendiri sebenarnya, permasalahan tersendiri. Nah, makanya ketika nanti dengan kita udah COVID kan sekarang masih belum clear ya, maksudnya walaupun kita masuk babak akhir kan belum clear udah selesai apa belum gitu kan belum ada statement resmi dari pemerintah yang menyatakan teman-teman kita masuk tahap endemi loh kan belum seperti itu. Nah jadi kalau bicara tentang hal ini ya itu yang setelah normal nanti kita harapkan ada cara lain yang ditempuh oleh pemerintah ya, bukan hanya sekedar melarang angkutan barang itu untuk beroperasi. Jadi tidak terbantahkan Pak ya, selama periode ini teman-teman logis dirugikan nih Pak ya. Ya sebenarnya dengan adanya pembatasan ini dirugikan. Kalau kita lihat dari sisi pembatasannya, tapi kalau Ya. kita lihat secara luas, eh, berkurangnya muatan itu juga jadi masalah loh Ya. ke utilitas. Kita ini kan muaranya ke utilitas ini. Entah Hmm. itu dibatasi muatannya atau muatannya memang kurang gitu ya. Kan muaranya ke utilitas. Hmm. Nah, kalau teman-teman nggak wisata kemana-mana, di rumah saja, apa yang mau diangkut? Pengaruhnya Betul. pengaruhnya ke utilitas juga, Ya. ya Ya. kan? Jadi, jadi mestinya hashtagnya baru sekarang, jangan di rumah aja gitu. Yang harus kita Hmm. populerkan ini ya, Hmm. ya kan? Hmm. Jadi Hmm. jalan-jalan lah gitu. Karena dengan kegiatan offline mulai berlaku kan teman-teman yang berwisata ke suatu wilayah itu kan pasti makan di situ, tinggal di hotel di situ, ya kan? Setelah itu belanja oleh-oleh. Nah, itu perekonomian lokal akan bergerak. Nah, ketika perekonomian lokal itu bergerak, demikian juga angkutan barang menggunakan truk. Bedanya online sama offline apa? Kalau kita di angkutan offline, ya yang menggunakan truk khususnya ya, truk besar, itu kita akan mengirimkan barang tersebut ke daerah-daerah wisata sana. Hmm. Distributor-distributor di daerah ini. Tapi kalau online itu beda. Ya. Kita nggak bisa menemukan barang di situ karena orang di rumah saja dia beli menggunakan platform online untuk menggunakan mobil-mobil kecil atau bahkan motor gitu ya untuk dikirim ke Hmm. rumahnya. Jadi jadi ini memang bertolak belakang kalau kita bicara online dan offline ya. Walaupun itu hanya salah satu mekanisme untuk mendapatkan barang. Tapi kalau kita bicara beli oleh-oleh di suatu tempat, itu pasti menggunakan truk. Entah itu kecil, Ya. entah itu besar. Hmm. Tapi kalau kalau Mas Abdul beli nih di platform online, nggak mungkin ngirim ke rumah pakai tronton kan? Ya, betul. Nah itu yang jadi pokok isunya juga. Makanya kita ini justru sekarang saya mengajak teman-teman nih ya, khususnya di sektor angkutan. Saya mengajak teman-teman, ayo beri kesempatan teman-teman yang lain untuk berwisata, gitu. Untuk agar dapat sekarang ini semua ini megang duit. Kalau kalau kita Hmm. lihat nggak mau belanja, nggak mau belanja. Ya. Nah, tapi dengan dia berwisata, dia paling nggak bawa oleh-oleh kan? Beli bawa oleh-oleh, perekonomian daerah sana nanti akan mulai bergerak. Karena gini, kalau kita belanja secara offline, online, itu model belanjanya belanja secukupnya saja. Online loh ya. Apa yang kita perlu kita beli. Tapi kalau offline itu akan beli macam-macam, akan beli macam-macam. Nah, uang yang kita belanjakan itu adalah pendapatan untuk orang yang kita beli. Betul kan? Kalau Ya. kita belanja uang nih, kita belanja. Nah, orang yang kita beli itu kan dapat penghasilan dari uang itu. Hmm. Nah, uang itu dia untuk
beli modal, untuk bayar karyawan gitu ya. Nah setelah itu karyawan mendapatkan gaji, dia beli lagi. Jadi uang itu akan diputar beberapa kali sehingga kegiatan ekonomi akan semakin marak kalau kita kalau kita dibiarkan untuk kalau kita mengizinkan kawan-kawan untuk berwisata. Nah, memang dari dulu kita selalu ngomong, masa teman-teman wisata kita fasilitasi, padahal kita ini bergerak untuk kegiatan ekonomi. Nah, memang kalau kita pikirkan kan ada dua, muaranya semua kan di utilitas. Utilitas itu hanya bisa meningkat ketika permintaan tinggi, ya, permintaan tinggi dan tidak ada larangan, ditambah dengan tidak ada larangan. Tapi kalau nggak ada larangan, permintaannya nggak ada, sama utilitasnya juga rendah. Jadi kita ini harus mendorong permintaan masyarakat gitu ya akan barang tersebut, sama kita juga harus nanti bersama-sama dengan pemerintah cari cara gimana supaya truk itu tetap bisa melintas walaupun ada peningkatan traffic, peningkatan arus lalu lintas. Baik. Yang jadi selalu jadi alasan pemerintah memberlakukan aturan ini kan untuk mengurangi kebatasan lalu lintas gitu, Pak. Tapi sebenarnya kalau dikomparasi dengan Lebaran kan sangat berbeda gitu, Pak. Kebatasan yang dimaksud itu, yang dikhawatirkan gitu. Betul. Saya kalau lihat ini ketakutan yang diakibatkan pada tahun 2015 kemarin. 2015 itu 7 tahun lalu ya. 7 tahun lalu ya. 7 tahun lalu itu terjadi kemacetan sampai ke Bandung aja butuh waktu 12 jam. Butuh waktu 12 jam. Kalau ingat waktu kejadian pada waktu itu. Karena memang pada saat itu semua infrastruktur belum online. Pada waktu itu. Ingat nggak? 7 tahun lalu itu jangankan yang lain, jalan tol MBZ itu aja baru dibangun. Dan itu memakan badan jalan. Sekarang MBZ ada, yang lain dibuka, tapi tetap takut gitu. Nah ini yang harus dikaji lagi sama pemerintah, karena kayak kemarin MBZ dibuka, ternyata ada bottleneck di turunan MBZ dari 4 jadi 3. Nah sekarang dibuat jadi 4, ya kan? Nah kemudian ada Japek Selatan yang akan segera yang difungsionalkan. Ada Cisumdawu ya, kalau nggak salah saya, yang juga akan mulai dioperasikan. Nah, kita harap sih pemerintah nanti lebih pede ya, lebih pede dengan mulai banyaknya jalan tol yang bisa diakses oleh masyarakat. Kita harap pemerintah lebih pede, jangan trauma pada saat 2015 lalu terus dibawa gitu kan. Apalagi nanti kalau ada kereta cepat, apalagi nanti kalau ada sarana pengangkutan lain yang mulai online. Nah, harusnya metode-metode pelarangan ini juga nanti harus ditinggalkan. Cuman memang kita harus menghadapi travel revenge ya, dari teman-teman yang udah terkurung lama ya. Terkurung lama di rumah saja. Nah, sekarang kan jangan di rumah saja gitu. Artinya lebih banyak piknik lah daripada stres gitu kan. Itu tujuannya adalah untuk menggerakkan kegiatan perekonomian kita kembali. Ingat loh, perekonomian kita ini banyak ditopang sama konsumsi rumah tangga ya, sehingga diharapkan nanti di tahun 2023 yang diprediksi akan terjadi resesi di mana-mana, Indonesia nggak sampai mengalami itu. Itu yang kita harapkan juga. Oleh karena itu kita juga harus mendorong konsumsi masyarakat, kita juga harus mendorong kegiatan kembali normal. Normal. Saya nggak bilang new normal, normal. Ya. Ya, itu bisa dikatakan dengan masifnya pembangunan infrastruktur jalan tol selama 10 tahun terakhir itu, ya tidak masuk akal kekhawatiran dari pemerintah, Pak ya, soal kebatasan itu. Mestinya ya. Iya, karena harusnya gini, kita ngomongnya kan visi rasio biasanya. Visi rasio itu tingkat kepadatan lalu lintas. Tingkat kepadatan lalu lintas. Ini harus dipublis betul nanti ya, tingkat kepadatan lalu lintas kita itu seperti apa. Karena apa? Kalau nanti terbukti memang visi rasionya rendah, nggak sampai 1 gitu ya. Kalau 1 itu kan udah berarti rendah. Itu harusnya ya pemerintah harus lebih pede. Jangan ketakutan, trauma. Saya bilang trauma ya, trauma pada saat 2015 lalu itu terus menjadi pegangan
sampai nanti kita tahun 2030 gitu. Apa kata dunia kan? Iya kan? Hmm. Ya itu yang kita harapkan udah tidak ada lagi lah seperti itu, larangan itu. Kalau dari teman-teman logistik atau mungkin Kamselindo Pak sudah memberikan usulan untuk gimana caranya mengurai kepadatan itu? Ya, untuk saat ini sih kita fokusnya ke anu ya, karena kita udah mendekati akhir pandemik, kita kita saat ini nggak terlalu memberikan oposisi, nggak terlalu bersikap oposisif ya, maksudnya nggak melawan kebijakan itu, karena saat ini kita fokus konsentrasi kita ini agar kegiatan perekonomian itu bisa kembali normal. Teman-teman silakan berwisata, berlibur, manfaatkan jalan yang lowong karena terbaca. Gunakan kesempatan ini untuk berwisata, berbelanja, ya berbelanja supaya kegiatan ekonomi kita bisa terus ditingkatkan. Gitu Baik, Mas Abdul. baik. Ya, tapi kalau dari sisi keamanan dan keselamatan, Pak, mungkin dari sisi catatan Kamselindo, apakah dengan pembatasan ini memberi rasa aman bagi pengguna jalan lain, Pak? Eh ya kalau pengguna jalan lain loh ya, dalam perspektif pengguna jalan lain harusnya dengan truk nggak beroperasi, speed gap kan berkurang ya. Karena penyebab faktor kecelakaan utama di jalan tol itu kan masalah beda kecepatan antara Ya, pengemudi kendaraan penumpang yang kepingin cepat sampai dengan memacu kendaraannya sampai 200 km per jam gitu ya. Dengan truk yang cuma 40 gitu kan. Sehingga ketika nanti dia mendahului dari sebelah kiri karena nggak sabar, nanti kaget dia ngolong gitu, masuk ke dalam kolong truk. Nah, ini yang menyebabkan permasalahan utama. Kalau kalau dengan truk nanti faktor truk nanti itu ya nggak ikut beroperasi, ya diharapkan nanti angka kecelakaan yang disebabkan karena truk tadi itu akan menurun selama masa periode liburan saja ya. tapi apakah benar ada korelasinya, Pak, dengan pembatasan eh, angkutan barang ini ya bisa menekan angka kecelakaan misalnya di tol gitu? Nggak ada ya, Pak ya? Enggak, saya menghubung-hubungkan aja. Kalau kalau saya lihat ya, semua itu kan faktor human error ya, human error gitu. Karena jujur ngomong mayoritas kecelakaan yang terjadi di Indonesia itu kan karena faktor manusia. Nah, manusianya kenapa? Entah itu kurang tidur, ya kan? Entah kurang istirahat, waktu berkendara tidak dipatuhi, setelah itu ngantuk yang terlalu dipaksakan, manajemen perjalanan yang kurang, tidak jaga jarak, ya kan? Terus habis gitu kepengen cepat sampai, mengemudinya secara agresif. Nah, ini faktor-faktor ini yang menyebabkan kecelakaan itu hampir 80% loh, yang faktor human error itu, sehingga sehingga sebenarnya dengan tidak adanya truk itu pengaruhnya juga nggak akan sangat terlalu besar. Kecelakaan tetap akan terjadi kalau faktor manusianya nggak diperhatikan. Baik, baik. Oke, Pak Kiat paling terakhir, Pak. Ini kan bukan momen terakhir, ya, maksudnya ada nanti momen Lebaran tahun depan dan Natal tahun depan juga. Mungkin dari Kamselindo akan lebih berkontribusi, Pak, untuk memberi saran ke pemerintah, Pak. Mungkin untuk Oh pasti, kasih titik temu. iya pasti. Kita kan selalu diundang karena Ya. Kamselindo ini mitra pemerintah ya. Jadi dalam rapat-rapat, walaupun kalau kita rapat pun tuh udah setengah matang ya. udah Hmm. udah setengah matang. Jadi tinggal tahu-tahu nggak terlalu banyak ruang untuk berdebat lah sebenarnya kalau di rapat-rapat kalau boleh saya sampaikan ya. Nah, tapi memang nanti di Lebaran tahun depan ketika kita udah kembali normal ya, kembali normal, ruas-ruas jalan tol banyak yang aktif, harusnya pemerintah udah nggak lagi lah, udah nggak zaman lagi untuk melarang angkutan barang itu melintas ya. Jadi sehingga teman-teman tetap bisa beroperasi seperti biasa. Kalau kalau saat ini mungkin karena COVID aja ya, kita itu coba untuk berusaha memfasilitasi supaya roda perekonomian itu bisa berputar dengan lebih cepat gitu ya, berputar dengan lebih cepat, diharapkan supaya peningkatan muatan nanti akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ya di sektor kita, karena udah hampir 3 tahun selama COVID ini muatan truk tuh landai saja, cenderung turun gitu kan, cenderung turun. Nah, kita harapkan dengan adanya kegiatan perekonomian ini akan mulai meningkat. Nah, mungkin sedikit tadi yang saya sampaikan ini berhubung udah masuk di akhir segmen ya. Kan memang kalau kita lihat
beberapa waktu lalu kan terdapat badai PHK di sektor teman-teman di online ya, online khususnya, termasuk di teman-teman di logistik yang melayani sektor online, ke sektor teknologi. Nah, itu kenapa? Karena apa, kegiatan normal tadi udah mulai bergerak, ya kan? Kemarin teman-teman itu habis-habisan investasi di sektor online. Nah, selalu yang jadi masalah di sektor transportasi, selalu itu masalah oversupply armada. Bayangkan satu platform menghubungi 10 perusahaan untuk invest 2 unit truk gitu, padahal dibutuhkan cuma 2 unit. Tapi kalau nelpon 10 perusahaan, semua invest 2. Jadi akhirnya terdapat 20 truk untuk hanya untuk volume 2. Ini kan jadi masalah. Nah, inilah masalah yang terjadi. Nah, ketika sektor oversupply kalau saya bilang. Nah, pada waktu lalu kan predatory pricing dengan model bakar duit itu kan populer dijalankan ya sama teman-teman Ya. di sektor ini. Nah, sekarang dengan kembali ke normal, semua udah harus realistis karena kita itu hanya bisa bergerak sesuai dengan kebutuhan real yang ada di masyarakat, dan ujung-ujungnya seluruh perusahaan ada karyawan yang harus dibayar, ya kan, ada utang yang harus dibayar, dan semuanya harus kembali realistis. Nah, artinya apa? Dengan semakin meningkatnya kegiatan aktivitas ke arah normal, maka kita harapkan teman-teman di sektor logistik, khususnya pengiriman dalam jumlah besar ya, misalnya menggunakan truk atau pergudangan dan sektor-sektor offline lainnya akan meningkat, gitu, meningkat. Ya, itu yang kita harapkan, nampaknya arahnya juga akan ke arah sana. Walaupun pembelian di sektor online tidak akan hilang sama sekali, karena sektor online itu convenient ya, memudahkan kita untuk mendapatkan barang yang sulit gitu ya, membantu kita untuk mempertemukan dengan teman-teman yang menjual barang yang dulunya nggak bisa kita jangkau. Mungkin itu Mas Abdul kalau tambahannya untuk teman-teman di online offline. Oleh karena itu mungkin kita juga mendorong teman-teman maklum lah ya di akhir tahun ini supaya kegiatan ekonomi bisa mulai bergerak kembali, teman-teman untuk dapat berwisata, memaksimalkan liburannya ya. Tapi kita harapkan dengan catatan ini, di tahun-tahun mendatang ketika semua sudah kembali normal, kita harapkan pemerintah punya ide ya atau gagasan yang lebih brilian lah untuk mengatasi masalah ini. Jangan trauma masa lalu di tahun 2015 itu terus dijadikan acuan untuk melarang teman-teman di sektor logistik supaya tidak operasional. Karena ujung-ujungnya itu masalah utilitas. Ujung-ujungnya masalah utilitas. Itu yang harus kita dorong. Di mana tingkat persaingannya begitu ketat, harga spare part dan harga modal yang begitu terus naik gitu ya, yang terus naik. Ini kita kan harus cari, pemerintah kan harus memberi kita ruang ya untuk bernafas gitu ya, untuk mendapatkan lingkungan bisnis pengangkutannya kondusif. Gitu Mas Abdul. Baik, paling terakhir lagi Pak, mungkin dari Pak Giat bisa kasih himbauan ke teman-teman logistik lain untuk momen Lebaran atau pembatasan berikutnya. Maksudnya apa yang mesti disiapkan agar bisa menekan kerugian yang sekarang dialami gitu Pak? Ya, teman-teman nggak usah kaget ya, karena nanti Lebaran pasti dilarang. Itu Ya. dulu, itu dulu. Tapi saya nggak tahu kapan akan berapa lama dan karena seperti yang saya sampaikan, Kamselindo ini kan rekanan pemerintah ya. Kita ini selalu diundang ketika pembatasan. Tapi yang saya perlu sampaikan, ketika kita diundang itu biasanya udah setengah mateng. Jadi nggak banyak uang yang bisa kita negosiasikan untuk ini janganlah, itu janganlah, itu hampir nggak ada ruang. Nah, oleh karena itu persiapkan mungkin perlu dari sekarang. Persiapan itu, karena kalau bicara Lebaran bulan April loh ya, benar nggak sih? Ya. Tahun depan bulan April kayaknya. Bulan April itu nggak kerasa loh. Biasa kita persiapan Lebaran itu 3 bulan menjelang Lebaran. Biasa logistik itu dipersiapkan 3 bulan menjelang Lebaran. Nah, pasti dilarang. Itu yang saya harus sampaikan. Itu pasti dilarang, pasti ada larangan. Nah, jadi nggak usah kaget lagi nih 3 bulan mendatang ya. Tinggal persiapkan aja untuk menjelang 3 bulan mendatang.
Tapi kita ya berharap pemerintah juga lebih kreatif ya. Jangan trauma masa lalu itu dipakai terus gitu untuk melarang angkutan truk gitu. Itu yang jadi masalah. Karena ketika segala sesuatunya nanti kembali normal, kita harapkan pemerintah juga muncul dengan ide-ide kreatif yang lain agar pergerakan orang dan pergerakan barang itu bisa berjalan harmoni bersama-sama. Baik. Itu mungkin Mas. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Giat. Semoga dari teman-teman bisa nanti lebih aware dan lebih prepare ya Pak untuk pembatasan berikutnya ya Pak. Ya, begitu. Tapi pasti dilarang itu. Pasti dilarang. Baik. Yuk, terima kasih Pak Giat. Selamat siang Pak. Salam sehat Pak. Salam sehat. Yuk, selamat siang teman-teman. Terima kasih.